Oh, ke Semarang. Bentar. Belum ya. Oh iya, Pak, terkait apa kemarin dari PDI komen kalau ada utusan yang mendatangi Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Iya, harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Mungkin tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa, coba logikanya. jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak ya? Masih bisa ngototkan. Ya, udah. Siapakah yang dimaksud oleh Deddy Sitorus dengan utusan yang datang ke PDIP dengan dua tujuan? Yang pertama adalah meminta agar Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, segera mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan pembelaan hukum karena statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, utusan itu dikatakan meminta agar Joko Widodo tidak dipecat dari keanggotaannya dalam tubuh PDIP dan tetap menjadi seorang anggota PDIP, bahkan anggota PDIP yang memiliki posisi strategis sebagai anggota kehormatan. Inilah catatan saya terkait dengan siapakah yang dimaksud dengan utusan oleh Deddy Sitorus yang datang ke PDIP dan meminta dua hal itu. Apakah memang ini bagian dari drama politik yang terus akan mewarnai dalam konstelasi politik tanah air kita? Ataukah kita harus mengatakan bahwa utusan ini hanya sebuah rekaan semata untuk semakin membuat drama-drama politik di tanah air kita semakin panas dengan kecurigaan antara satu orang dengan politisi yang lain, termasuk aktor-aktor dan institusi politik yang saling melihat bahwa orang lain itu punya 1000 kepentingan terhadap apa yang terjadi pada PDIP saat ini. Teman-teman, konstelasi politik tanah air kita harus kita katakan konstelasi politik yang tidak baik-baik saja. Ada banyak kemungkinan yang terjadi hari ini dan ke depan, dan juga ada suasana penuh kecurigaan antara satu aktor politik dengan aktor politik lainnya, termasuk institusi politik yang satu terhadap institusi politik yang lainnya. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin katakan bahwa pernyataan politisi PDIP Deddy Sitorus yang mengatakan ada utusan yang datang ke PDIP dan meminta agar Hasto segera mundur dan Jokowi tetap dipertahankan sebagai kader PDIP dan tidak dipecat, itu punya dua kemungkinan jawaban. Memang utusan itu benar-benar ada, tetapi juga utusan itu tidak benar-benar ada. Saya justru memiliki keyakinan bahwa utusan itu tidak benar-benar ada. Itu hanya sebuah bahasa narasi politik yang adalah bagian dari drama politik yang ada di tanah air kita, yang tujuannya adalah ingin terus-menerus memperkeruh kehidupan politik tanah air kita, khususnya memposisikan bahwa PDIP adalah partai politik yang sedang disolimi, partai politik yang sedang tidak baik-baik saja, dan kekuatan politik dari luar PDIP itulah yang berusaha terus untuk menarget PDIP sebagai korban dan sebagai salah satu target untuk dikacaukan, dikeruhkan, dan dihancurkan. Namun kalau itu pun benar, saya punya dua catatan sekaligus jawaban siapa yang dimaksud dengan utusan oleh Deddy Sitorus yang datang ke PDIP untuk meminta dua hal itu. Kemungkinan yang pertama adalah utusan itu juga bagian dari faksi di dalam tubuh PDIP sendiri, khususnya
pendekatan-pendekatan politik yang jauh lebih cair dan lebih ingin PDIP masuk dalam kehidupan politik tanah air kita dan merapat dengan rezim pemerintahan Prabowo Gibran. Setelah sebelumnya PDIP juga menjadi partai penting dan pendukung dari kekuatan pemerintahan Joko Widodo ketika 10 tahun memimpin Indonesia. Walaupun di akhir tahun kedua PDIP dalam tanda kutip menarik diri dari dukungannya terhadap Jokowi. Terlepas dari itu, saya meyakini bahwa utusan yang dimaksud itu adalah orang-orang yang justru ada di dalam tubuh PDIP sendiri, yaitu faksi yang kita kenal sebagai faksi Puan Maharani, yang dalam kesempatan ia pernah terlihat sangat intens menjalin komunikasi dan begitu cair ketika ia membangun komunikasi dengan Joko Widodo dan dengan Presiden Prabowo Subianto, dengan Presiden ke-6 SBY. Padahal kita tahu PDIP tidak terlalu nyaman bersama dengan Jokowi, bersama dengan SBY, dan juga bersama dengan Prabowo Subianto. Jadi khusus pada aktor politisi PDIP Puan Maharani, hal itu tidak kita lihat. Dan Puan Maharani nampaknya punya faksi tertentu yang pendekatannya jauh lebih ingin merapat pada pemerintahan Prabowo setelah sebelumnya merapat dengan pemerintahan Joko Widodo. Dalam konteks ini teman-teman, saya menganggap bahwa utusan yang dimaksud Deddy Sitorus itu adalah orang-orang dalam tubuh faksi Puan Maharani. Namun ada jawaban yang kedua juga, siapa yang dimaksud dengan utusan itu? Maka jawaban ini sekaligus memberi sebuah imajinasi yang kaya bahwa orang yang datang sebagai utusan ini adalah orang yang dekat dengan Jokowi, tetapi juga orang yang punya kedekatan dengan PDIP. Saya merasa bahwa jawaban yang kedua ini juga menarik untuk kita cari tahu siapa aktor politik yang datang, yang punya dua modal. Yang pertama modalnya adalah ia adalah orang yang dekat dengan Jokowi, dan yang kedua ia adalah orang yang juga dekat dengan keluarga besar PDIP. Ini memberikan warna tersendiri dan argumentasi yang menarik bahwa ada banyak sebetulnya orang-orang yang ingin melihat Jokowi tetap berada dalam PDIP, memperkuat partai ini, dan PDIP sebetulnya disayangkan kalau mendepak begitu saja, membuang begitu saja Jokowi dan Gibran. Karena dua orang ini harus kita katakan adalah orang-orang yang dibesarkan oleh PDIP dan terus diharapkan memberikan warna yang menarik bagi PDIP hari ini dan ke depan. Karena itu utusan yang datang ke PDIP dan meminta agar Hasto fokus pada persoalan hukumnya dan segera mundur agar dinamika internal PDIP tetap sehat hari ini dan meminta Jokowi tetap tidak dipecat. Ini adalah bagian dari orang-orang yang mencintai, baik mencintai PDIP, termasuk juga orang yang mencintai Jokowi dan ingin membayangkan bahwa PDIP ke depan akan menjadi partai yang kuat, partai yang sehat ketika tidak ada aktor politik yang dianggap bermasalah karena dianggap sebagai bagian dari aktor-aktor yang telah merusak tatanan hukum, politik, dan demokrasi di tanah air kita. Kita memang memberi catatan kritis terhadap Jokowi. Ia bukan seorang presiden yang sempurna dan tidak ada presiden yang sempurna, tetapi yang pasti bahwa setiap orang yang menjadi presiden adalah putra dan putri terbaik. Itulah yang kita lihat pada Megawati, Ketua Umum PDIP hari ini, dan itu juga yang kita mau angkat ke permukaan dari utusan yang datang versi jawaban yang kedua, bahwa orang ini menyayangkan kalau memang benar bahwa Jokowi dibiarkan begitu saja dikeluarkan dari PDIP. Sayang sekali, apalagi PDIP punya harapan bahwa ia akan meraih sukses ke depan pada pemilihan umum 2029 mendatang. Mari kita lihat ke depan siapa yang dimaksud dengan politisi yang adalah utusan tetapi niatnya baik. Ia mungkin saja dari faksi dalam tubuh PDIP sendiri, khususnya dari orang-orang dekat Puan, atau ia adalah utusan sebagai orang yang dekat dengan Jokowi tetapi ia juga dekat dengan keluarga besar PDIP.